things works for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, His waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart.
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di hari Rabu sore ini, hari yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua untuk berdoa bersama. Minggu lalu gereja merayakan Hari Bapa dan malam hari ini saya akan tetap mengingatkan Happy Father's Day untuk seluruh Bapak di rumah. Dan jangan lupa Bapak kita yang di surga selalu happy dengan kita yang mau dekat bersamanya dengan menggunakan doa sebagai alat untuk pendekatan dengannya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 118 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Lagu pertama yaitu berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat kepada kita semua. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur malam ini kita bisa berkumpul bersama untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan dalam doa. Apa yang membuat kita khawatir hari ini? Pernahkah Bapak Ibu begitu khawatir sehingga tidak bisa makan, tidak bisa tidur, waktu bangun selalu memikirkan hal yang sama, bahkan sampai sakit kepala? Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita. Ketika seseorang berkata kepada kita, "Don't worry, be happy." Kita mungkin berkata, "Engkau tidak tahu apa yang saya sedang alami. Bagaimana saya bisa tidak khawatir?" Kita tahu bahwa dalam hidup kita pasti ada banyak masalah yang membuat kita khawatir. Kita khawatir tentang kesehatan kita atau kesehatan keluarga kita. Kita khawatir tentang kehidupan pensiun kita. Kita khawatir tidak punya cukup uang. Kita khawatir tentang masa depan kita atau masa depan anak cucu kita. Ketika relasi kita dengan keluarga dan teman-teman mengalami masalah, kita khawatir bagaimana relasi kita dapat pulih kembali saat kita pindah ke tempat baru atau ganti pekerjaan baru atau menjalani kehidupan pensiun kita. Kehidupan kita begitu berbeda dari sebelumnya. Dan kita juga khawatir apakah kita dapat beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan kita. Kita semua punya begitu banyak hal untuk dikhawatirkan. Hal-hal mengganggu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang kita setiap hari. Terutama ketika hal-hal di luar kendali kita. Kita menjadi lebih khawatir. Kita berpikir, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana jika saya tidak dapat mengatasinya? Semakin kita khawatir, semakin kita menjadi stres dan mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga tekanan darah kita tinggi, sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia, ketegangan otot, dan banyak lagi. Lebih penting lagi, dalam hal kehidupan rohani kita lupa mengandalkan Tuhan dan tidak datang ke hadapan Tuhan untuk mencari Dia. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but gets you nowhere. Khawatir itu seperti kursi goyang, membuat Anda seperti melakukan sesuatu, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana. Khawatir tidak dapat memberikan pertolongan apapun dalam masalah yang kita hadapi, bahkan mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Maka persoalannya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika kita khawatir? Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pasti kita akan berkata, bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran? Itu tidak mungkin. Ya betul, kita tentu memiliki kekhawatiran. Tetapi daripada menghabiskan semua waktu dan tenaga kita untuk khawatir, mari kita habiskan waktu dan tenaga kita untuk berdoa. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk khawatir dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berdoa. Kita seringkali bukan berhenti khawatir dan selalu berdoa, malah berhenti berdoa dan selalu khawatir, bukan?
Terlalu sering kekhawatiran membuat kita memperbesar masalah yang kita hadapi dan mengurangi iman kita kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah kita kepada Tuhan kita, masalah kita tampak kecil di hadapan Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis perikop ini, dia sendiri tidak sedang menjalani kehidupan yang nyaman dan bebas dari kekhawatiran. Dia sedang dikurung di penjara yang gelap. Dia tahu apa itu rasa kekhawatiran. Dia tahu apa itu kegelapan, apa itu kesulitan, apa itu penderitaan. Namun dia juga tahu bahwa sebesar apapun permasalahan kita, Allah kita adalah lebih besar dari masalah kita itu. Saat kita berdoa, Tuhan sanggup mengubah kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, yang lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, Dia peduli dan bersedia menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdoa, bukan berarti masalah akan segera hilang. Tuhan tidak berjanji bahwa masalah kita akan segera hilang atau masalah kita tidak akan bertambah parah. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dengan berdoa kita bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Dan kita mau datang mencari Tuhan melalui doa, fokus pada juru selamat kita Yesus Kristus, dan memandang kepada Tuhan kita yang penuh kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika anggota keluarga kita atau teman kita mengalami masalah, kita pasti akan bertanya kepada mereka, "How are you? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang saya bisa lakukan untuk bantu? Saya bersedia mendengar dan menolong." Jika kita juga bersedia menolong orang-orang di sekitar kita, apalagi Bapa Surgawi kita. Dengarlah Tuhan berkata kepada kita, "Anakku, datanglah kepadaku dan katakanlah apa yang kamu inginkan. Aku mendengar doa-doamu. Aku bekerja di dalam hidupmu. Jangan memikul semua beban itu sendiri. Aku adalah Tuhanmu dan aku akan menolongmu." Bapak, Ibu, Saudara, jika kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan membiarkan kekhawatiran kita terus memenuhi hati dan pikiran kita, akhirnya kekhawatiran akan membuat kita kehilangan sukacita, pengharapan, dan bahkan menggoyah iman kita. Namun jika kita membiarkan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita dan menjaga hati dan pikiran kita, kekhawatiran itu tidak akan memenuhi hati kita. Saat kita khawatir, mari kita ingat bahwa Tuhan peduli pada kita. Ayat yang kita baca hari ini adalah bukti kasih Allah kepada kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan peduli pada kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini dikatakan segala hal tanpa kecuali. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau besar yang tidak dapat dibawa ke hadapan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, bawalah kepada Tuhan dalam doa. Kalau kita mengalami kekurangan, bawalah kepada Tuhan dalam doa. Setiap masalah, kesedihan, tekanan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan yang mampu menolong kita. Tidak hanya meminta, tetapi juga bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita lupa bahwa kita percaya kepada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu bukan hanya suatu ungkapan terima kasih, tetapi juga merupakan ekspresi ketundukan. Kita mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup saya akan melihat tangan Tuhan di dalamnya dan memuji Dia. Kita juga memiliki banyak berkat yang lain, termasuk berkat rohani. Tentu saja banyak hal dapat terjadi dalam hidup kita. Kita bisa sakit, bertambah tua, kehilangan akan harta kekayaan kita, kehilangan mungkin teman dan keluarga kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan hanya melihat kesulitan di depan kita dan lupa untuk menghitung berkat Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita akan mengurangi komplain kita. Dan sukacita dan iman kita akan bertambah. Ketika kita berdoa dalam segala hal, kita tidak lagi khawatir akan segala hal, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya itu, ketika kita mencari Tuhan dalam segala hal melalui doa, Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa ada kedamaian di saat khawatir? Yaitu dengan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Hidup kita ada di tangannya. Dia peduli pada kita, mengasihi kita, dan bersedia menolong kita. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya kesehatan, tidak punya siapa-siapa. Tetapi selama kita punya Tuhan, kita masih bisa memiliki kedamaian melampaui segala akal. Paulus melukis damai sejahtera Allah sebagai seorang pengawal yang bertugas menjaga di gerbang kehidupan batinnya seseorang dan dalam pikiran, kehendak, dan perasaan. Ketika kita menyerahkan segala sesusahan kita di hadapan Tuhan dalam doa, damai sejahtera ini akan mengawali pintu hati dan pikiran kita, sambil mencegah kesusahan hidup ini yang mengganggu kehidupan kita dan meruntuhkan harapan kita di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita, seperti tentara yang menjaga kota. Maka tidak ada masalah, kesulitan, atau penyakit apapun yang membuat damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sirna. Meski menghadapi damai dan ombak di dalam kehidupan kita, kita masih bisa memiliki kedamaian di dalam hati kita. Ketika kita berdoa dengan beriman kepada Tuhan, Tuhan berjanji damai sejahteranya akan diberikan kepada kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia berjanji untuk menjaga kita, memenuhi kebutuhan kita sehingga kita tidak kekurangan apapun. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa damai sejahteranya diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kali ketika kita khawatir sehingga kita tidak bisa tidur, marilah kita ingat dan hafal ayat ini. Doa merupakan obat bagi kekhawatiran. Ketika kita mencari Tuhan melalui doa, bersyukur kepadanya, dan mengandalkan Tuhan, nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau peduli pada kami. Engkau tidak mau kami menanggung kekhawatiran, masalah, dan beban hidup kami sendiri. Engkau mau kami datang kepadamu, mendekat kepadamu, dan berdoa kepadamu. Saat ini kami bawa segala kekhawatiran kami dan keinginan kami kepadamu dalam doa. Tuhan mendengar segala seruan doa kami dan bekerja dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyampaikan firman di sore malam hari ini. Firman yang berjudul Tuaian banyak tetapi sedikit pekerja. Kiranya firman ini dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari dan menguatkan iman kita bersama. Lagu kedua yang berjudul Bapa yang Kekal. Lagu yang dapat memberikan semangat kepada kita semua dan menguatkan iman kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sampai pada bulan Juni ini, dan juga kita telah sampai pada minggu yang hampir penghujungan minggu, saudara, di dalam minggu keempat pada bulan Juni ini. Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Tuhan, hati kami penuh syukur karena begitu banyak berkat yang telah Kau curahkan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi ya Tuhan mau menghitung berkat Tuhan satu persatu ya Tuhan dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara. Kami bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan setiap harinya. Kau telah menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur juga untuk pekerjaan yang telah Kau sediakan. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Engkau di dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau ada beserta dengan kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memimpin kami sampai pada pertengahan tahun ini.
Kami juga bersyukur untuk gerejamu, kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, agar kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa untuk setiap kesehatan jemaat dalam kita mau memasuki musim summer, musim panas. Saudara, kita doakan Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik kepada setiap jemaat. Itu juga mau berdoa juga setiap jemaat mungkin ada pergumulan masing-masing yang mereka hadapi dalam mungkin keluarga, relasi, atau mungkin di dalam kesehatan, pekerjaan. Kita mau berdoa bagi mereka, Tuhan terus boleh menguatkan iman mereka tetap sepenuhnya percaya dan beriman kepada Tuhan dan tidak mundur imannya. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap kesehatan jemaat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin musim demi musim, dan kami akan memasuki musim summer, musim panas ya Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau sering boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, agar diberikan perlindungan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga terus mau berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Ada banyak sekali pergumulan mungkin dalam masalah kesehatan mereka, dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin dalam pekerjaan, mungkin juga di dalam relasi dalam keluarga. Engkau sendiri yang tahu Tuhan. Dalam mungkin juga ada pergumulan dengan mereka mendidik anak mereka. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Dan kami mau berdoa agar setiap jemaat-Mu di dalam segala kesulitan mereka dapat mencari Tuhan dan beriman kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita mau berdoa untuk khususnya bagi gereja ICLA dan juga pengurus Saudara yang akan diadakan pada minggu ini. Terus doakan pengurus Saudara, kita perlu didoakan, kita perlu didukung Saudara, khususnya diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam perencanaan-perencanaan, di dalam kedepannya Saudara, di dalam pelayanan pada tahun ini. Ada banyak mungkin rencana-rencana ke depan. Tuhan sendiri yang boleh memakai, menolong setiap pengurus yang ada dan juga hamba Tuhan. Kita terus doakan Saudara agar pengurus hamba Tuhan diberikan kesehatan di dalam melayani, diberikan hikmat bijaksana, kerohanian yang baik, dan juga Tuhan boleh terus memberkati dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Mari sama-sama Saudara kita berdoa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan dari pengurus ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri boleh menolong dan memberkati. Kami mau berdoa Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, Engkau sendiri boleh menyertai ya Tuhan. Khusus pada minggu ini di mana mereka akan meeting para hamba Tuhan, juga pengurus, Engkau sendiri boleh memberikan kesehatan. Engkau adalah kepala gereja dan Engkau sendiri yang boleh memimpin ya Tuhan di dalam jalannya semua pelayanan yang ada. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap mungkin perencanaan ke depan, bahan-bahan yang perlu dibahas. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan, memimpin mereka, diberikan hikmat kebijaksanaan. Kami mau berdoa agar diberikan kerohanian baik dalam setiap pengurusan, dan juga Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka yang dipercayakan. Tuhan, Kau sering boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita terus mendukung bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kesehatan khususnya. Kita terus doakan Saudara nama-nama yang ada di sini Saudara. Kita mau terus doakan untuk Bapak Vincent Fasio Saudara, dalam beberapa waktu lalu tangannya telah dioperasi Saudara. Dan kita doakan Saudara untuk pemulihan tubuhnya, pemulihan tangannya. Tuhan terus boleh memberkati. Kita terus dukung juga doa untuk Ibu Lilia yang menjaga, yang menolong. Tuhan terus berikan kekuatan. Doakan Ibu Tan Melan, Bapak Di Santoso, Bapak James, Ibu Tuti yang baru saja tidak lama matanya dioperasi. Kita doakan untuk terus diberikan pemulihan yang baik bagi matanya. Kita terus doakan untuk Ibu Diana yang terkena sakit kanker yang berada di Indonesia. Ini adalah adik dari Ibu Helena. Tuhan terus boleh mendukung kesehatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka yang sedang lemah tubuh, sedang mengalami pergumulan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Kami khusus berdoa bagi Bapak Vincent Fasio dalam tubuhnya, kelemahan tubuhnya, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa untuk tangannya, untuk tubuhnya yang lemah, Tuhan Engkau sendiri yang boleh menjamah, memulihkan. Bagi berdoa juga bagi Bu Lili yang menjaga, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan dan anugerah-Mu, kesehatan yang baik bagi dia yang terus menjaga. Kami mau berdoa bagi Ibu Tan Melan,
dalam sakit penyakit demensianya, untuk Bapak Hadi Santoso, untuk Pak James, dan juga untuk Ibu Tuti. Ya Tuhan, di dalam pemulihan matanya, Engkau sering boleh menolong, memulihkan ya Tuhan, agar sehingga dapat pulih sepenuhnya. Kami terus juga mau berdoa bagi Diana, Ibu Diana, di dalam skala tantangan pergumulan dihadapi dengan penyakit kansernya. Engkau sering boleh bermurah hati, menolong dia Tuhan, menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami mau berdoa juga untuk bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang mungkin tidak kami sebutkan di sini. Kami mau mengingat mereka ya Tuhan, berikan mereka terutama iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk gereja, khususnya bagi pelayanan gereja pada minggu ini. Saudara, kita doakan untuk saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Doakan saudara agar Tuhan boleh menolong memakai saya dan juga yang translate dan juga seluruh ibadah. Tuhan boleh menolong dari choir juga yang melayani, ada juga untuk dari song leader, pemusik, semuanya Tuhan boleh memberkati. Kita doakan saudara bagi gereja Tuhan, kita gereja bagi ICLA yang berulang tahun gereja pada 16 pada tahun ini, yang ke-16. Kita doakan gerejanya terus Tuhan boleh memberkati gerejanya menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan boleh juga memberkati jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang melayani. Engkau sendiri boleh memakai hamba-Mu di tengah segala kelemahan dan kekurangannya. Engkau sendiri boleh memakai ya Tuhan, boleh menjadi alat-Mu. Dan kami mau berdoa di dalam segala persiapannya. Firman Tuhan boleh berbicara kepada hamba-Mu dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini dari setiap yang melayani, dari choir, worship team, song leader, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh dari kebaktian yang ada boleh sekali lagi memberkati jemaat. Kami mau berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, yang merayakan hari ulang tahun ke gereja pada ke-16 pada tahun ini. Engkau sendiri boleh memberkati gereja-Mu ya Tuhan, agar sungguh kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan, menjadi seperti yang Engkau mau. Engkau boleh memberkati setiap jemaat-Mu, mereka boleh mengenal dengan Engkau dan mereka boleh bertambah ya Tuhan. Banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami boleh menyerahkan semua gereja-Mu hanya dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika. Doakan bagi setiap gereja agar Tuhan terus boleh memakai menjadi garam dan terang di Amerika ini. Saudara, doakan bagi anak-anak Tuhan di negara ini agar Tuhan terus boleh memakai hidupnya menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng ya. Kita doakan bagi orang-orang Kristen dan juga gereja di Amerika ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap gereja-Mu dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan bagi gereja-gereja Tuhan agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kau boleh sendiri memberkati dari setiap hamba Tuhan, majelis, setiap jemaat-Mu yang ada di negara ini, agar kehidupan mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Kau Tuhan tempatkan. Kami mau berdoa Tuhan di tengah negara ini mungkin jalan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tinggal di sini, khusus bagi generasi yang muda. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, agar mereka dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan bagi negara ini, Engkau sendiri yang boleh menolong. Tuhan kami berdoa. Amin. Kita terakhir mau berdoa bagi Indonesia, saudara. Kita mau berdoa bagi pelayanan misi Arosia, saudara, di Indonesia, saudara, di mana Tuhan tempatkan beberapa para hamba Tuhan, para utusan misi di beberapa daerah di Indonesia. Mereka di sana ditempatkan untuk melayani jemaat sekitar, rakyat sekitar di sana untuk memberitakan Injil. Tentu, saudara, tantangan tidak mudah, di mana mungkin ada banyak orang-orang yang tidak seagama, mungkin ada banyak tantangan hal-hal lainnya di dalam ekonomi, di dalam pendidikan, sehingga membuat sulit, saudara, kesulitan di dalam pelayanan. Kita doakan Tuhan boleh memberkati setiap hamba ya Tuhan yang melayani, utusan misi yang melayani. Kita juga mau ingat, saudara, bagi gereja Ho Kim Tong yang berada di Indonesia, saudara, di Bandung, di Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan, Tuhan terus boleh memberkati hamba Tuhan, majelis, panatua, diaken yang melayani di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat berdoa bagi gereja khususnya Ho Kim Tong berada di Indonesia.
ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan, yang telah Kau tempatkan para hamba Tuhan dan utusan misi di beberapa daerah. Tuhan, Kau boleh memakai mereka, memberikan mereka kekuatan, mungkin di tengah segala pergumulan yang mereka dihadapi, mungkin di tengah keluarga dan pelayanan, mungkin mereka mengalami kesendirian, ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberikan mereka kekuatan, dan boleh memakai hidup mereka menjadi bersuara Injil. Kami terus mau berdoa bagi pelayanan pekerjaan misi Indonesia, Engkau sendiri boleh memberkati. Kami juga mau mengingat ya Tuhan untuk gereja Gihop Kintong yang berada di Bandung, Jakarta, dan juga beberapa lokasi lainnya yang ada di Indonesia. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan gerejamu, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk setiap para hamba Tuhan, majelis, diakan, panatua, dan juga setiap seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mendengar seruan doa kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh berdoa kembali lagi kepada Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar seruan doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami. Doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Nya yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagu yang terakhir berjudul Lingkupiku. Lagu ini cocok untuk kita nyanyikan sewaktu kita semua ada challenge di kehidupan kita sehari-hari. Dan bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita, memberikan kita penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini Saudara ada persekutuan Usinda di Pastori jam 10 pagi pada tanggal 24 Juni. Mari Saudara kita bisa ajak teman kita, keluarga kita untuk di dalam persekutuan ini, dan kita doakan persekutuan ini boleh Tuhan memberkati. Dan pada hari Minggu ini kita akan ada merayakan hari ulang tahun gereja ke-16. Mari Saudara dapat ajak keluarga dan teman untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga Minggu ini.